Makanya ketika Anda berbicara mengenai konsep ketuhanan Anda yang maha kuasa, sehingga dia bisa menjadi manusia, kemahakuasaannya hilang. Hilang kemahakuasaannya, nggak ada lagi. Ketika Tuhan Anda yang maha kuasa ini menjadi bayi, dia bisa apa? Hah? Dia cuman bisa berak celana. Oke, mumpung kau naikkan Jumat, anjing lebih berada daripada anjing lebih berada. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Bang semua. Halo abang, semangat sore. Baik. Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Sore abang. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Komal ini ya. Kita ngomong-ngomong dulu sebelum teman-teman semua muncul semua di sini. Boleh, Ya? boleh. Boleh bang. Oke, cuma Siap. saya sudah seringkali mengeluhkan ya pola diskusi kita yang menurut saya kurang terarah gitu. Oke. Saya sudah memberikan contoh kalau kita bahas tentang Allah gitu ya. Mari kita selesaikan tentang Allah. Apa sih yang dipahami oleh teman-teman muslim tentang Allah? Kemudian saya juga menyampaikan tentang hal yang sama. Kemudian apa sih Allah itu? Kekuasaannya seperti apa? Iya. Kan begitu. Sehingga teman-teman dapat pemahaman kan? Oh, Iya. Allah yang dipahami oleh muslim seperti ini. Demikian juga apa yang dipahami oleh Kristen seperti itu. Nah, Siap. selesai itu kita lanjut pada step berikutnya. Kalau Bang Suma ingin bertanya, loh kenapa kok Allah mau jadi manusia? Itu sesuatu yang tidak mungkin jika dibantah gitu. Nggak mungkin Allah yang maha besar tapi mau menjadi manusia. Kan Iya, begitu. iya. Sebenarnya saya sudah sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau kita sudah jawab pada step kedua, baru kita masuk pada step ketiga. Saya dalam hal ini hanya bersikap defensif aja cuma. Oke. Kalau ingin bertanya kepada saya tentang itu, saya hanya memberikan jawaban aja. Nah, bisa saja jawaban saya itu tidak sesuai dengan Zuma. Kan begitu. Tetapi saya tidak suka ada ad hominem, ya, atau red herring, lari dari pembahasan. Kalau kita tidak lurus pada pembahasan, maka teman-teman, bahkan antara kita berdua, sering terjadi miss kalau begitu. Silakan coba. Oke, baik. Jadi dalam pandangan Islam, siapakah Allah? Allah ini adalah pencipta langit dan bumi. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang membahas secara spesifik tentang Allah ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di situ diterangkan Allah, la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan selain Dia. Lalu dikatakan Al-Hayyu, Qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Ini aja dulu satu. Yang disebut maha hidup berarti baginya tidak pernah tersentuh oleh kematian. Tidak ada unsur, tidak ada aspek yang bisa menghantarkan hakikatnya pada kematian. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan, tak ada Tuhan selain Dia yang disebut Allah, Tuhan yang maha hidup. Yang disebut maha hidup bukan hidup, tetapi maha hidup. Kalau hidup itu tataran level makhluk hidup. Tapi kalau Tuhan bukan hidup, tetapi maha hidup. Jadi tidak ada baginya
kematian. Tidak ada baginya sesuatu yang lemah. Itu yang diajaran kami. Silakan. Maaf, tahan dulu. Ada panggilan sebentar. 1 menit. Ya. Lanjut dari narasinya. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Allah, kita sedang berbicara tentang pencipta langit dan bumi. Kita tidak sedang membahas tentang makhluk. Jadi tak ada sedikit pun unsur makhluk yang melekat pada dirinya selain sifat pencipta. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Allah, dialah Tuhan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus kemudian mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, memberi apapun, memberi syafaat, manfaat di sisinya tanpa seizin Dia. Itulah Allah. Nah, sementara kalau Tuhannya teman kita itu, ya begitu Bang, silakan Bang. Silakan. Ya. Iya. Oke, sebelum saya lanjut ya, saya juga tidak mau cuma terlalu formal ya. Saya juga tidak mau sepenuhnya Suma kehilangan jati diri dalam penyampaian karena saya mencoba membuat batasan gitu. Silakan hadir Suma dengan sebagaimana Suma, tetapi hal-hal yang ad hominem ya, atau merasa lebih tahu dari yang orang lain atau menyerang pribadi ya, diredam sedikit biar enak gitu. Kalau Suma kehilangan karakternya di sini malah yang nggak jadi menarik, pengikut Suma juga apa ya, malah akan penasaran dengan Suma seperti apa. Kan Suma pernah menyampaikan kepada saya, itulah karakter saya, it's okay ya. Tetapi yang sifatnya yang tidak ada manfaat dalam sebuah diskusi antara menyerang pribadi dan lari dari topik, saya pikir itu yang kita redam aja. Oke, tentang Allah. Nah, ada memang, saya garis ambil aja perbedaannya ya. Kalau menurut Bang Suma, sosok Allah itu, apakah dia goib? Karena saya mendengar kan, saya ingin dapatkan pemahaman dari Suma. Apakah dia goib, dan kalau dia goib seperti apa goibnya gitu loh. Kalau dia Allah itu dia disebut zat juga, seperti apa zatnya. Itu dulu ya. Jadi saya bertanya ke Suma ini ya, saya ingin mendapatkan pemahaman. Ya, oke, silakan Suma. Ya, jadi Allah itu al-batin. Jadi dia itu maha goib. Allah itu maha goib, bukan goib. Kalau goib itu lagi-lagi makhluk. Jadi pencipta langit dan bumi, ya, yang kami sebutkan Allah itu tidaklah kemudian memiliki sifat seperti makhluk, melainkan memiliki sifat yang hanya Dia yang punya. Sama seperti yang saya katakan, Dia maha goib. Artinya ketika dikatakan Dia maha goib, ya, artinya Dia tidak akan nampak hakikatnya, wujudnya oleh manusia di bumi ini. Tuh. Jadi tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa kemudian diserupakan dengannya. Itu Bang. Jadi pencipta langit dan bumi itu maha goib. Bukan goib. Kalau goib itu makhluk. Makhluk goib ya seperti malaikat. Kemudian seperti iblis. Itu goib. Tapi Allah itu maha goib. Silakan. Maaf semua ya, saya harus mendapatkan pemahaman yang lebih clear ya. Makanya saya akan tetap lanjut dalam pertanyaan tersebut ya. Jadi gini, tadi mengatakan kalau iblis atau malaikat juga disebut goib, betul tidak? Nah, Allah itu di atas daripada malaikat dan iblis.
Makanya dia dikatakan maha goib. Oke? Iya. Dari yang goib-goib itu, yang mahanya itu adalah Allah. Seperti itu kan pemahamannya. Iya, Allah itu maha al-ghaib, al-batin. Oh, iya, betul. Maksudnya di sini kan semua mencoba mengambil pemahaman mulai dari kan malaikat ya dan setan disebut goib. Iya, Nah, itu gaib. Dari yang goib itu, dari malaikat yang disebut goib, kemudian kita sudah mau diskusi formal ini. Ntar saya pikir tahan dulu itu semua. Jadi dari yang goib itu berarti di atas daripada malaikat dan setan itu Allah juga goib, tapi dia adalah maha goib, betul kan? Yes. Maha goib. Betul. Lebih daripada Benar. sekedar malaikat dan juga. Iya. Nah, oke. Nah, saya ingin mencoba memahami kata goib dihubungkan dengan zat. Bagaimana, Suma? Iya. Silakan. Allah juga dikatakan zat kan? Iya. Zat dalam Oke, bahasa saya terima Arab. aja nih. Ya. Zat dalam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Halo. Iya, suara saya kedengaran? Jadi ada kedengaran nih. Oke. Maksud saya gini, Zat. Jadi kalau mau dihubungkan goib itu dan zat itu, menurut Suma zat dan goib itu kan berbeda atau sama? Iya, zat itu adalah esensi. Esensi atau hakikat keadaan yang sesungguhnya dari Tuhan itu. Sedangkan gaib atau al-gaib itu adalah sifat. Sifat daripada Goib zat. adalah sifat. Saya catat ya Suma ya. Goib Ya. adalah sifat. Siap. Oke, terus lanjut. Ya, sedangkan zat itu adalah esensi. Esensi itu artinya hakikat daripada pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Itu sifat mutlak, maha gaib. Jadi kalau ada Ntar dulu Suma. Saya ada pertanyaan kritis gitu. Kalau tadi Bang Suma mengatakan goib, nah kenapa Suma kembali mengatakan bahwa sifat itu yang sudah disampaikan oleh Suma ada sebut goib, terus kemudian dari saat itu adalah sebagai esensinya. Apa sih yang membedakan keduanya ini? esensi Apakah itu goib itu adalah sifat dan esensi itu Allah esensi itu zat? Iya. Zat itu adalah esensi daripada Allah. Hakikat Allah itu maha gaib. Paham nggak? Oke. Jadi hakikat Allah itu maha goib. Ya. Bagaimana mau dikaitkan dengan zat itu Suma? Loh, Seperti ada, kalau Suma menjelaskan begitu sepertinya sama gitu dong. enggak dong. Jadi loh, tadi kamu bilang esensi itu kemagoibannya. Bedakan sifat dengan esensi. Oke, esensi itu zat Bedakan. kan menurut Suma kan? Ya, Betul nggak? iya. Goib itu kan sifat. Ya, Goib kan sifat. Nah, lanjut. betul. Terus apa lagi? Zat itu esensi. Sedangkan al-ghaib itu adalah sifat yang melekat pada esensi tersebut. Oke, nah sekarang esensi Allah itu yang Suma katakan sebagai zat, seperti apa itu esensi itu? Oh, nggak bisa. Yang zat itu? Tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan. Karena hakikat ini bukan makhluk. Hakikatnya. Ya, tapi keberadaannya sebagai zat itu kan pasti harus dijelaskan dong. Ya, keberadaannya Seperti apa Allah, zat Allah itu? Hakikat Allah itu? Kan begitu. hakikatnya Yang dikatakan goib dari sifat harus dibedakan dong ya. Karena Suma sendiri yang memberikan pembatasan itu. Goib adalah sifat, sementara zat itu adalah esensi atau hakikat Allah. Kan begitu? Harus iya. ada batasan yang jelas dong.
Esensi yang maha gaib itu tidak bisa kita uraikan kemudian wujudnya. Yang gaib aja nggak yang bisa. maha gaib. Seperti roh. Roh ini makhluk. Tapi Anda nggak bisa kemudian membentuk seperti apa wujudnya. Seperti apa hakikatnya. Apalagi dia yang menciptakan roh. Yang maha gaib. Yang gaib aja Anda nggak bisa tunjukkan. Roh seperti apa wujudnya. Nggak bisa. Apalagi yang menciptakannya yang maha gaib ini. Oke, Suma, saya tidak akan mengejar Anda, tapi begini ya. Di dalam narasi kamu yang terakhir, kamu mengatakan bahwa esensi Allah yang maha gaib. Sementara saya minta Anda membedakan gitu dong. Kalau dia gaib, tadi sudah kamu bilang sifat. Nah, kemudian kepada zat itu adalah esensi. Tetapi dalam narasi kamu terakhir, esensi Allah yang maha gaib. Jadi sebenarnya apa dong? Kalau bicara beresensi kan berarti namanya esensi. Keberadaan sesungguhnya kan? Bagaimana keberadaan sesungguhnya? Semua bawa kembali kepada sifat yang gaib itu. Berarti semua semua tidak dapat membedakan dong. Nah itu narasi semua loh. Nah, tadi kamu bilang mau gaib itu sifat. Sedangkan semua dengarkan. Tadi kan semua memilah dua kata ini. Ya, gaib dan zat. Semua menjelaskan dan sudah berkali-kali mengiyakan. Gaib itu adalah sifat. Oke? Kemudian esensi adalah zat itu sendiri. Nah, dalam narasi terakhir semua bilang bahwa esensi dari maha gaibnya Allah, saya bingung untuk mendapatkan suatu pemahaman yang clear. Kalau semua pada akhirnya mengaitkan tentang esensi dan kemahagaiban Allah, padahal saya mau ada batasan dong. Ya, apa yang disebut gaib sudah jelaskan sifat. Apa yang disebut zat, semua bilang esensi. Tetapi esensi kemudian semua bawa kepada zat. Esensi Allah yang maha gaib. Kan begitu. Oke, saya pikir saya rasa sudah sangat. Saya rasa sudah sangat jelas. Jadi air, keberadaan air, salah satu sifat air itu adalah cair. Beda cair, beda air. Beda maha gaib, beda zat. Jadi air ini adalah zat, sementara cair ini adalah sifat. Tetapi ketika kita berbicara mengenai sifat cair, maka kita sedang berbicara terkait dengan pribadi air. Jadi hakikat Allah, zatullah atau esensi Allah, itu seperti apa esensinya? Maha gaib, maha pencipta, maha perkasa, maha mulia, maha penyayang, maha pengasih. Itulah sifat yang meliputi daripada zatullah, hakikat Allah. Masa nggak bisa dipahami? Saya coba gabung lah kalau begitu, saya ikuti aja deh. Berarti saat itu adalah gaib. Sifatnya begitu, kan? maha gaib. Iya. Gaib itu kalau sifat. mengikuti narasi Suma, pendapat Suma, jadi saya katakan begini. Kalau begitu saat itu adalah maha gaib. Ya. Nah, hakikat pencipta langit dan bumi itu maha gaib. Betul. Nah, jadi kalau begitu Suma, tolong narasi juga harus dapat membedakan gitu. Kegaiban Allah. Ya. Di situ adalah zat Allah. Ada esensi Allah di situ, kan begitu Suma bilang. Iya, kalau berbicara mengenai esensi Allah, zatullah, berarti berbicara mengenai keberadaan Allah itu seperti apa? Maha gaib. Ya, pada akhirnya saya harus membawa kepada 99 sifat Allah. Iya. Saya pikir tidak perlu terlalu jauh ke situ lah. Dan saya yang penting saya sudah dapat pemahaman. Meskipun saya tidak mendapatkan batasan yang jelas, rumusan dari kata gaib dan zat itu.
Kalau semua itu adalah sama, kenapa mesti pakai kata goib dan zat? Jadinya begitu kan? Kalau pada akhirnya semua mengatakan bahwa sifat itu adalah goib, itu adalah esensi. Ya, Kalau sifat air- itu kalau- adalah esensi. Kalau air dengan cair sama enggak? Yang jelas air itu cair. Nah, enggak sama Nggak enggak? mungkin cair, nggak mungkin air itu kalau air beku, air jadi beku itu namanya es. Iya, saya tanya sama Kalau Abang air Yudi, cair, sama enggak antara air dengan cair? cair itu bisa macam-macam. Bisa bukan Nah, cuma air, itu bensin makanya- juga cair. Makanya artinya Bensin berbeda. juga cair. Makanya berbeda antara Esensinya disamakan. cair. esensinya air. Esensinya kamu membahas kata cair. Esensi Makanya itu saya katakan, esensi itu air. Yang cair ini sifat. Kadang sifatnya cair, kadang beku. Itu sifat. jadi gini Suma, ya, Apalagi? coba pahami konteksnya ya. Cair, saya tanya, bensin cair nggak? Cair, Air cair nggak? cair. Nah, air itu bisa diminum kalau direbus, betul nggak? Bisa, Apakah bensin yang cair itu bisa diminum? nggak bisa. Nah, Kenapa itu. larinya ke situ? Nah, ini kita Nah, berbicara dia kan cuma untuk membedakan Zuma kenapa larinya ke situ. Karena kamu esensinya bicara cair. esensi cair itu bukan esensi, Pak. Cair itu Bentar dulu sifat. Zuma. Bukan. Esensi pembahasan itu kan tentang kata cair. Bukan, air itu esensi. Cair itu sifat. Oke, kalau begitu, kalau bicara sifat, makanya berbeda ya, kalau saya katakan. Iya, makanya Cairnya, tadi- dengarkan ya. Kamu kan bicara air yang cair. Kan begitu kok- dari Kok awal. air yang cair? Air itu Tadi kamu bilang adalah air itu esensi. kan cair. Cair itu sifatnya, Pak. Esensinya air. Jangan disamakan, beda. Sama seperti Begini, kopi. Zuma. Aduh, jadinya gini lagi. Kopi itu adalah esensi. Pahit itu sifat. Sifat dari kopi itu pahit. Sifat dari gula itu manis. Sifatnya manis. Ya. Nah, itu beda antara esensi Allah. Allah itu adalah zatullah, itu jelas sifatnya adalah salah satunya maha gaib. Oke, berarti kita ada miss di sini ya. Miss kita karena kamu membawa pada air itu cair. Makanya saya bilang, cair itu bukan cuma air. Cair juga bisa bensin. Kan begitu. Enggak. Jadi anak miss karena narasi semua sendiri. Maka saya menguji itu. Lah, Oke, baik. Air, Antara air. bensin juga itu cair. Anda yang bawa Kan bensin, kalian semua menarasikan itu. saya tidak bawa bensin. Oke, hentikan. Cukup ya. Bisa kita anda, miss di sini. bisa Anda bedakan antara air dengan cair? Bisa. Dengar ya, sama-sama cair nggak? Belum tentu. Makanya saya memberikan, dengarkan cuma. Makanya saya tanyakan ke kamu, air bisa diminum kalau direbus. Bensin Enggak, bisa diminum nggak? Saudara Bisa bisa, aja memang kalau diminum. Apakah Kalau mau saudara minum bisa- bensin. Apakah saudara bisa membedakan antara air dengan cair? Makanya saya tadi katakan ke Zuma sebagai Kok makanya sih? dengarkan, supaya dapat membedakan tentang cair itu, karena Zuma membawa saya tadi tentang cair. Ini Ya, saya, cair itu bukan cuma air. saya Sudah Zuma, saya pikir ini kita kalau berkutat di saya sini, memberikan padahal gambaran sama-sama miss. supaya Anda bisa membedakan antara zatullah, zat Allah dengan sifat Allah. Hakikat dengan sifat, supaya Anda bisa bedakan, yaitu air dan cair. Itu saya kasih gambaran, Anda lari ke bensin. Justru di sinilah saya akan membedakan Zuma berdasarkan apa yang Zuma narasikan ke saya, ya, tentang Allah yang goib, yang esensinya sudah Zuma jelaskan tadi, ya, goib adalah sifat, sementara zat itu adalah goib. Saya agak sulit mencerna makna. Kan
begitu, ini catatan saya loh. Dengan Cuma saya, bilang Allah itu goib, zat itu adalah esensi, maha goib. Lupa lagi kamu dengan kata-kata Suma. Dengar dulu. Nah, lupa kan? Jangan Alzheimer. Dengar supaya Anda lebih paham gitu ya. Kalau kita ingin mengidentikan antara sifat dengan zat, itu seperti air. Air itu adalah sifat wujud. Salah satu, dengar, air itu wujud. Salah satu sifatnya adalah cair. Antara cair dengan air itu beda. Antara cair dengan air itu beda. Gitu. Salah kamu memperumpamakan. Saya koreksi, Suma. Kalau kamu bilang air itu cair, bensin juga cair. Lah, jelas perbedaannya, Suma. Bung, Kan begitu. Sama-sama cair. Saya hanya Kamu membawa ingin pada kata cair, Suma. saya dengan sifat. Makanya saya ambil analogi itu. Supaya Anda bisa membedakan. Suma, aduh, kenapa sih kamu ini? Dengarkan ya, coba teman-teman dengarkan ya. Saya mencatat loh. Kosakata yang Suma sebutkan saya catat dari awal. Ini yang nggak suka diskusi begini. Kita sudah, saya mengaku itu sebuah Udah selesai. Ya. Kita masuk ke Dengarkan, perbandingan saya bilang agama di sini, saja. Kita masuk ke perbandingan sini, agama. Suma Ngapain bilang, enggak, biar bahas-bahas yang clear Anda dong. sendiri nggak paham. Biar clear. Anda tidak akan Karena paham kamu bilang Anda saya tidak memperbodoh. paham. Anda memperbodoh diri soalnya. Sesuatu yang Mulai sudah lagi sangat kan ad hominem di sini. enggak, Kamu masalahnya yang keliru dalam Anda yang memaksa saya untuk mengatakan memberikan itu. pemahaman, tapi kebalikan. Itu Coba, ad hominem sebenarnya. Sifat Saya air tidak mau itu melanjutkan diskusi kalau pola-pola kamu sama. salah satu sifat air itu apa? Dengarkan ya, teman-teman jujur ya diskusi ya semua ya. Kamu tidak bicara Kenapa begitu. Anda maksakan? Ya, salah kalau begitu kamu membangun Dengar narasi. dulu, air Bukan itu memaksa, wujud. saya rekonstruksikan kembali. Dengar. Zuma, Air itu saya wujud. rekonstruksikan kembali karena saya punya catatan. Saya punya catatan di sini, ya. Bahkan setiap kosakata yang Suma sampaikan, saya catat supaya saya bisa memahami. Nah, sekarang Suma berbenturan kembali dengan pemahaman apa yang sudah Suma sampaikan tadi. Yaudah, suka-suka Saya Bapak sudah aja lah. mengatakan tadi bahwa ada begini Suma, dengarkan. Suka-suka Kita mau Anda jujur aja. aja Suma. Ya, kayaknya Anda saat ini kelihatannya saudara saya ini cuma Nggak belajar masalah untuk Suma menyerang berretorika. pribadi gitu loh. Berbicara Saya untuk tidak jadi berretorika, cerdas. kemana? Anda diskusi Saya bukan mau berbicara. cerdas. Anda belajar bicara ini ku tengok. Mau saya rekonstruksikan kembali? Saya katakan analogi yang saya Mau saya kasih dengan rekonstruksikan kembali? sederhana. Apa yang kamu Air sampaikan itu Suma? wujud, air itu pribadi, air itu Enggak esensi. jujur, enggak Sifat jujur. air Kamu itu bicara adalah lebih cair. dulu tentang cair, Suma. Di sini catatan saya ada. Saya bisa rekonstruksikan kembali semua narasi kamu. Anda yang bawa ke Kamu bensin. berbicara cair kan? Air itu cair kamu bilang ya. Iya. Ketika semua bilang air itu cair, saya itu- memaknai dengan coba dengarkan gantian. Ketika semua bilang air itu cair, saya katakan bensin. Justru di sini saya Kenapa? ingin membuat Kenapa? batasan ya perbedaan. Kenapa Anda lari ke bensin? Dengarkan dulu Kenapa? cuma. Kenapa nggak sepakat aja kita bahwa air itu wujud, sifatnya adalah cair? Setuju nggak? Masalahnya kamu yang salah menarasikan Zuma. Loh, Kamu setuju bawa nggak dengan air itu cair? Dengarkan dulu. Jangan setuju begitu. Air itu Logika wujud. kita yang kembali diuji di sini. Sifat air itu cair, betul nggak? Setuju nggak? Kalau begitu lain lagi. Anda Lain setuju lagi. nggak dengan Tapi kamu analogi itu? mengatakan tadi air itu cair. Teman-teman dengarkan kok. Ya memang air itu cair. Makanya Memang. betul. Makanya kan saya bantah. Dengarkan coba. Makanya Kenapa kan Anda saya bantah? bantah. Kenapa dibantah? Saya bantah karena yang cair itu bukan cuma air. Kata siapa yang mengatakan yang cair cuma air? Kata siapa? Karena kamu yang bilang air itu cair. Narasi kamu sampai di situ. Tapi saya tidak Makanya saya mengatakan bilang, cuma air yang cair. itu juga bukan Liur cuma- Anda juga Aduh, cair. sulit. Liur Anda juga cair. Ingus Anda juga cair. Sama saya tidak pernah juga mengatakan. ya. Kencing Anda juga cair, ya seimbangi aja lah. Kencing Saya Anda cair, tidak ya. pernah Air mata Anda mengatakan cair. satu-satunya Logika yang cair apaan adalah sih ini? air.
Gimana sih orang gila ini? Nggak perlu kamu bilang, semua tahu gitu loh. Bahwa kencing Iya, itu saya cair. saya menganalogikan air itu wujud. Dengar, air itu wujudnya. Cair itu sifatnya. Di situ aja. Itu Jangan kan kau nanti tambah- step kedua kamu bilang semua. Itu analogi antara Tapi awal esensi kamu- dengan sifat. Itu Awal kamu bilang air itu, saya ngerti kalau pada titik itu. Masuk aja, Tetapi perbandingan awal agama, kamu ayo. menarasikannya keliru Ayo, semua. masuk ke perbandingan kamu bilang agama. air itu cair. salah. Aduh. Salah kalau air itu cair. Tidak salah. Makanya saya bilang Nah, terus? bensin juga itu Terus? cair. Iya memang. Terus Justru apa saya masalahnya? memberikan perbedaan yang jelas bahwa tidak semua cair itu sama. Iya memang. Yang bilang sama siapa? Nah, makanya saya justru memperkuat logika kamu semua ya untuk membedakan. Kalau kamu bicara sifat, makanya saya bilang bahwa bukan cuma air yang cair, bensin juga Iya. cair. Ada Setuju. perbedaan, makanya saya tanya, dengarkan semua. Kenapa larinya bensin bisa diminum? Kenapa lari Untuk ke sana? membedakan gitu loh. Bedakan Untuk apa? membedakan, itu logika Bahwa? kamu ya. Membedakan Analogi apa? kamu, Membedakan itu apa? analogika kamu yang saya perjelas semua. Untuk membedakan supaya apa? kita mendapatkan pemahaman yang jelas. Dari soal kata pemahamannya sudah goib jelas. dan apa namanya dan zat itu yang Iya, kamu bawa sifat kepada esensi yang maha goib. Iya memang betul. Saya Terus masih masalahnya kabur gimana? di situ. Loh, Aduh, kalau masih cuma kabur, makanya saya kasih sebel saya analogi kalau tadi. diskusi begini. Makanya saya kasih analogi antara air dengan cair. Justru Kalau Anda analogi paham. kamu yang kabur, saya memperjelas. Di mana saya memperjelas perbedaan cair itu antara bensin dan air beda. Kenapa Anda bawa Baru kamu dapat bensin? pemahaman di situ. Kan Bensin, sama-sama cair, bensin. tetapi air dan bensin beda. Sama-sama cair. Udah clear bensin, aja. bensin itu wujudnya. Sifat bensin cair. Ada lagi masalah di situ? Nggak ada masalah kan? Persoalannya di sini cuma coba tenang apa dulu lagi? kamu. Tenang dulu Lah, kamu. yang nggak Dengarkan. tenang itu Coba Anda. kamu tenang. Anda yang nggak tenang. Teman-teman dengarkan ya. Saya tidak mau dengan efek-efek ketawa segala macam. Hentikan itu. Percuma. Tidak membuat Nggak, diskusi lebih baik. Sekarang kita masuk lagi ke Saya juga tema bisa kita. gunakan efek. Saya bisa juga Pak. Mau begini main-main efek kita? Silakan masuk ke tema. Ayo Nggak masuk usah. ke tema lagi. Jadi Mari mau kemana? elegan Bensin. gitu. Kita mau bahas bensin. Nggak mau minyak bimoli. Logika pertama kamu gugur. Kamu tidak bisa Nggak mempertanggungjawabkan mau logika bahas awal solar. kamu. Nggak bahas solar Ya. lagi kita. Ya. Solar nggak mau bahas solar. Ketika saya mau rekonstruksikan kembali, kamu tidak bersedia untuk menjelaskan kesalahpahaman kamu dalam membangun logika. Apa Ya? ini? Oke, tadi saya sudah tawarkan saya sudah tawarkan kamu. Oke, kita anggap miss aja di situ. Kamu tidak mau Oke, terima. silakan. Ya, Apalagi sekarang. tadi kan saya sudah tawarkan kita miss aja, ya. Ya Artinya udah. saya mau mengarah di situ semua. Ya udah, apalagi nih mau Ketika saya dibahas nih? pertajam, kamu malah kebingungan. Oke, saya sudah Oke, menjelaskan kepada Jadi Bang miss ya? tentang hak. Ya, saya sudah menjelaskan Masuk lagi. tentang hakikat Tuhan saya. Ya. Oke, sekarang tolong Anda tunjukkan bagaimana Anda menjelaskan tentang hakikat Tuhan Anda. Silakan. Ya, begini ya teman-teman. Saya menunjukkan perbedaan. Saya mau ngambil titik tengah juga. Saya tidak mau terlalu frontal di sini. Ya, yang saya serang hanya cara pikir kamu cuma. Saya tidak menyerang keimanan kamu. Enggak. Ya, meskipun saya punya segudang bahasan tentang itu. Saya menyatakan kebenaran di dalam iman Kristen saya. Baik, memang ada perbedaan yang besar ya antara pemahaman Islam dan Kristen. Makanya saya mau tarik ke sini. Ya, supaya juga teman-teman bisa ngerti bahwa dalam Alkitab, dalam Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Ya. Itu adalah goib. Nah, sementara dalam yang diimani oleh orang Kristen bahwa Allah itu bukan sekedar zat, bukan sekedar goib. Tetapi Allah itu dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Namanya transenden. Ya. Artinya Allah itu tidak dibatasi oleh ciptaannya sendiri.
Itu kemahakuasaannya. Karena segala sesuatu diadakan oleh yang maha ada absolut. Ada absolut itu membuat segala sesuatu yang ada dengan kemahakuasaannya. Nah, kemahakuasaannya tidak dapat dibatasi oleh yang ada, yang diciptakan. Dia melampaui segala apa yang ada. Semua paham kalimat itu? Iya. Semua paham Boleh. kalimat barusan saya lontarkan? Saya paham. Oke, biar boleh kita ndak- nyambung. boleh ndak, Seperti apa yang semua pahami tunggu. dengan kalimat saya itu? Oke, baik. Seperti apa? Jadi Biar yang nyambung. pertama, saudara memfitnah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada data bahwa Allah itu zat. Itu nggak ada datanya dalam Al-Quran bahwa Allah itu Saya zat. tidak Itu mau fitnah, Zuma. Saya mencoba Tolong menarik apa tunjukkan. yang disampaikan oleh Zuma. Mana saya fitnah coba di sini? Coba saudara Saya tunjukkan mengatakan kepada saya di ada mana. perbedaan. Enggak, tadi Kenapa Anda kamu bilang mengatakan fitnah? Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah itu zat. Aduh. Di mana ayatnya itu, Bang? Saya katakan Baik. yang, Saya lanjutkan. yang dipahami Ketika oleh saudara Islam, bukan Quran. Saya bilang Oke. dipahami oleh saudara Oke. Muslim. Dan Baik. apa yang dipahami Baik. oleh Kristen. Ya. Oke. Suma Oke. menjelaskan Baik. dari apa yang Suma jelaskan kan tadi. Abang bisa nggak kita bicara gantian? Katanya mau elegan diskusinya. Anda kan tadi sudah menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam Kristen. Izinkan saya berbicara untuk menanggapi. Iya, makanya saya dengarkan. Boleh. Baik. Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 121 nomor 4, di situ dikatakan penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Apakah Yesus bisa masuk di situ sebagai hakikat Tuhan? Karena orang Kristen selalu mengatakan Bentar dulu, Yesus itu saya buka sehakikat dulu. dengan Karena saya Bapak. tidak hafal juga. Iya, Entar. silakan. Saya buka dulu ayatnya. Oke, silakan. Ya, Mazmur berapa tadi? Oke. Mazmur berapa? 121 nomor 4. 121 nomor 4. Di situ dikatakan Oke. penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Sesuai dengan apa yang tadi ayat yang saya bacakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sekarang orang Kristen mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah Yesus bisa dikategorikan sebagai hakikat Tuhan yang tidak mengantuk dan tidak tidur? Silakan. Ya teman-teman, inilah yang saya tidak suka pola diskusi semua begini. Kita belum clear tentang pembahasan kata Allah dalam kemahakuasaannya. Sudah langsung loncat kepada Yesus. Tidak sampai hari kiamat pun cuma kamu tidak pernah akan memahami tentang siapa Yesus kalau kita tidak runut membahasnya. Mari kita bahas dulu tentang keberadaan Allah di dalam kekuasaannya. Tadi pertanyaan saya kepada Zuma, apakah Zuma memahami kalimat yang saya sampaikan kepada Zuma? Zuma bilang iya, tapi ternyata tidak dipahami. Langsung loncat kepada Yesus itu. Ya dikutip juga dari Mazmur tadi, nggak ada hubungannya. Anda Oke, kan Zuma, mengatakan sekarang kita gantian, mengikuti aja. Oke, sekarang Iya. giliran kamu ya. Giliran Oke. kamu dulu ini ya. Oke. Ada 4 Oke. menit Iya. 55 detik. Silakan. Oke. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Tuhan dalam Kristen itu konsepnya transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya kan? Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak dibatasi oleh makhluknya, kekuasaannya tidak dibatasi oleh makhluknya. Yesus itu makhluk. Dan kekuasaan Tuhan ketika ada pada diri Yesus itu sudah sangat terbatas. Yesus tidak bisa melawan rasa ngantuk. Yesus tidak bisa melawan rasa lapar. Yesus tidak bisa menahan rasa takut, serba kekurangan, dan seterusnya. Nah, berarti argumentasi yang Anda bangun dengan fakta yang ada tentang sembahan Anda yang bernama Yesus itu. Orang Kristen menghakikatkan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Tetapi Yesus terpenjara oleh ruang dan waktu. Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa disebut Tuhan Yesus ini?
Sementara ketika kita berbicara mengenai hakikat pencipta, itu tidak terbatas. Namanya Tuhan tidak terbatas, ya tidak terbatas. Ketika dia turun derajat, berarti dia terbatas. Makanya dikatakan maha hidup. Kenapa dia disebut maha hidup? Karena dia tidak akan mengalami mati sedetik pun. Karena dia tidak bisa mengalami mati, maka dia tidak kapan dia menjadi makhluk, maka dia akan tersentuh oleh dimensi kematian. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Dan memang Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia ciptaan Tuhan. Dia makhluk Tuhan yang diutus Tuhan sebagai nabi dan rasul untuk makhluk Tuhan kepada Bani Israel. Tetapi orang Kristen menjadikannya menjadi Tuhan sehingga narasi-narasi tentang hakikat Tuhan bertabrakan dengan kondisi Yesus. Itu fakta, itu real. Maka ketika kita berbicara mengenai esensinya adalah maha goib. Sebagai maha goib tidak bisa tersentuh oleh dimensi biologis. Karena dia maha goib. Tuhan Anda tersentuh oleh sesuatu yang disebut biologis. Dia jadi daging. Bukan Tuhan itu. Bukan maha goib lagi. Kalau seperti itu adanya. Sedangkan sifat maha goib ini masih terekam di dalam kitab saudara. Contoh, di 1 Timotius 6 nomor 16. Di situ jelas terekam sekali bahwa Tuhan itu maha goib. Tuhan itu maha goib. Itu terekam di dalam kitab Anda sendiri. Saya ulang lagi. 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan langit dan bumi itu maha goib. Yesus gak bisa dia. Makanya saya katakan dalam Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah Allah yang kami sembah. Sedangkan Yesus tidur. Yesus tertidur. Maka dia tidak bisa sehakikat dengan Allah. Yesus tidak bisa sehakikat dengan pencipta. Karena Yesus cuma ciptaan. Anak orang Yesus itu. Anak orang. Cuman karena Kristen terjebak oleh Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dalilnya di KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Saya kira cukup. Yesus tidak bisa sehakikat dengan Tuhan karena Yesus tidur, Yesus mengantuk, Yesus lapar, Yesus manusia. Dia kemudian memiliki sifat, bukan sifat Tuhan tapi sifat makhluk. Demikian. Oke, semoga jaringan tidak bermasalah ya. Oke, timernya. Masih ada 18 detik. Silakan coba. Ini mau dihabiskan 4 menit, kelamaan Bang, kelamaan. Karena pasti Anda akan muter-muter aja. Ya. Enggak, kita kembali aja pada pola ya. Supaya tidak nabrak-nabrak gitu berdiskusi. Kamu kan mau tertib. Teman-teman juga bilang di sini gitu ya. Gantian ya, silakan aja buat undangannya. Mana belum ada ini, belum muncul di saya gitu. Gimana caranya? Gimana nih, mau terima atau apa? Di mana nih? Oke. Tanding ulang. Oke, silakan. Saya sudah mulai paham. 3 bulan sejak digunakan. Tadi malam saya dapat pemahaman dari Dalbo itu, ya, yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Dari awal sampai berakhirnya diskusi tidak bisa dijawab. Demikian juga ya kali ini sudah ditunjukkan oleh Zuma tadi saya Allah yang dipahami oleh orang Kristen. Sesuatu diadakan oleh dia dan apa yang ada tidak dapat membatasi yang ada itu. Dia melampaui segala apa yang ada. Karena dia adalah transenden. Itu disebut transenden. Saya tanya kepada Zuma tadi, apakah memahami tentang Allah yang ada ini? Yang tak dapat dibatasi? Paham. Ternyata penjelasan berikutnya tidak nyambung dengan apa yang saya tanyakan tadi. Dengan Allah yang transenden. Kalau Allah tidak dapat dibatasi, memang dia tidak dapat dibatasi.
Manusia pun tidak dapat membatasi Allah. Logikanya, kalau Allah dapat dibatasi, maka dia bukanlah Allah. Kalau dia bukanlah Allah, maka tidak mungkin ada alam semesta. Siapa yang memelihara alam semesta ini dengan segala keteraturannya? Dia bergerak dan membesar. Sehingga tidak mungkin manusia dapat mengukur kebesaran alam ini. Artinya, para ahli fisika sampai sekarang tidak bisa menduga sebesar apa alam semesta ini. Kita berdiam dalam tata surya kita. Tata surya kita ada dalam galaksi kita. Kita punya galaksi tetangga namanya Andromeda. Kita ada di Bima Sakti. Ada miliaran galaksi sampai Allah itu tidak mungkin dapat dibatasi oleh seluruh alam semesta, termasuk makhluk. Makanya apa yang dan memberikan perbedaan apa yang dialami oleh Ini jaringan kita ya, teman-teman, atau jaringan dia? Tunggu finish baru muncul. Tadi sempat menyimak apa yang saya jelaskan. Allah yang transenden dan tidak dapat dibatasi oleh ciptaan. Karena kalau dia ada, jangan kamu samakan bahwa kalau dia ada di bumi, dia tidak ada di ujung dunia yang lain. Tidak begitu pemahaman dalam iman Kristen tentang Allah itu. Silakan kalian menganggap Allah itu goib ya. Allah itu zat. Tetapi Allah tidak berada di dalam ciptaannya, dalam pengertian ada cuma ada pada satu titik. Keadaannya atau dia yang maha ada, termasuk manusia, tidak dapat membatasi kealahannya. Saya katakan, kalau manusia dapat membatasi kealahannya, ya, maka alam semesta tidak ada lagi. Termasuk Suma tidak ada di hadapan saya. Kenapa? Siapa lagi yang mengatur alam semesta ini? Yang bergerak secara teratur. Kalau Allah sudah tidak ada. Karena cuma ada dalam wujud manusia. Ya, nah makanya Suma kita bahas secara perlahan-lahan. Seperti kita mau memijit dari tentang kata Allah yang maha ada, ya. Ada yang absolut, kata absolut saya percaya Suma ngerti sebagai seorang akademisi. Ya. Makanya tadi saya mencoba pemahaman Suma ya tentang kealahan itu supaya saya dapat memahami dengan benar Allah yang dipahami oleh Suma. Ya, sehingga Suma menjelaskan itu. Saya punya catatannya loh. Dia yang goib, tetapi dia juga adalah zat. Saya mencoba membawa apakah ada perbedaan, Suma bilang ada. Tetapi pada akhirnya dalam narasi terakhir tadi tentang Allah itu, Suma mengatakan bahwa Allah itu dalam kegoibannya ada esensinya, maha goib. Kan begitu, makanya agak kabur juga. Nanti diperjelas ketika mengatakan pada cair. Justru saya mempertegas itu, cair macam-macam, ada bensin, ada air. Ya, justru saya yang membedakan itu. Nah, saya kembali kepada Allah yang maha ada. Dia tidak mungkin dapat dibatasi dengan ciptaannya, termasuk daging. Oke? Silakan. Oke. Ini sesi bertanya ya. Saya ingin Sudah, tahu. saya kembali. Coba saya sudah kembali kepada alur yang kamu bawakan. Saya sudah ngikuti aja. Allah sudah clear ya, tidak dapat dibatasi. Ya. Oke. Sekarang saya sudah masuk pada cuma Oke. itu. Allah yang menjadi. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging. Iya. Faktanya Yesus. Jadi gini supaya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena dia manusia. Karena berarti Dia dibatasi manusia. daging. Berarti dia dibatasi makhluk. Dengar, pengertian batasan. Dengar kamu. Dia Pengertian dibatasi batasan. makhluk.
Dengar dulu semua. Makanya kalau kamu dengar apa ya yang saya jelaskan tentang Allah yang transenden, saya tanya, mari kita uji kalau dibatasi. Saya tanya ke kamu. Yesus Dia mengaku. menyembuhkan ya? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia dibatasi oleh kemanusiaannya. Tuhan Anda dibatasi oleh kemanusiaannya. Tuhan Anda dibatasi oleh sifat kedagingannya. Katanya tidak terbatas, tapi dia dibatasi oleh makhluk. Katanya tidak terbatas oleh daging. Faktanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia masih berdoa dan meminta, dan bahkan berkata-kata pun dia tak bisa dari dirinya sendiri. Gimana dong? Mana buktinya? Ayo, silakan. Saya jelaskan ya. Cuma, apakah alam materi bisa membatasi dirinya? Nggak mungkin, termasuk dagingnya tidak dapat membatasi. Yesus menyatakan ya, karena dia manusia. Ya, justru Dia karena manusia. daging. Justru Tetapi karena dia juga makhluk. Allah. Dengar semua. Loh. Tidak, Dia Allah tidak dibatasi. dibatasi ya. Tidak dapat Dia dibatasi. Dengarkan. dia terbatas. Jangan dulu potong. Saya memberikan jawaban. Saya Kenapa merespon Yesus? pertanyaan kamu. Tolong kamu diam dan dengarkan. Kenapa Ya? Yesus tidak bisa Saya berbuat merespon apa-apa? pertanyaan kamu. Jangan dipotong. Karena Kenapa ini poinnya. Yesus tidak bisa Saya berbuat mau tanya. apa-apa? Dengarkan dulu. Yesus juga dalam keadaan manusia. Memang dia terbatas. Dia manusia kok. Ya. Berarti Anda Dia tadi manusia mengatakan memang terbatas. Tetapi Iya, Allah, berarti- dengarkan coba. Berarti Tuhan Anda Allah dibatasi. di dalam pribadi Kristus, dengarkan coba ya. Allah yang diam di dalam Kristus tidak dapat dibatasi. Itu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus manusia. Bukan Tuhan kan? Loh, dengarkan. Dia adalah manusia, Zuma. Berarti Dia dia adalah bukan manusia, Tuhan. dia juga adalah Allah. Loh, berarti Dengar, dia dengar. adalah Dia berarti adalah manusia, dia Tuhan. juga adalah Allah. Berarti dia adalah Tuhan yang Kita mau terbatas. saut-sautan begini atau saling memberikan pemahaman? Saya hanya butuh Itu yang kejujuran. saya tidak mau dari dari cara diskusi Tuhan Zuma. Anda, Ya. berarti Tuhan Dengarkan Anda saya punya berikan penjelasan. keterbatasan. Manusia dapat dibatasi ya. Manusianya dapat dibatasi. Dia bisa Nah, tidur, dia ketika- bisa makan, dia Ketika bernafas, Tuhan dia Anda berdoa. menjadi manusia, dia Aduh, terbatas. Zuma. Kapan saya bisa memberikan jawaban? Ketika Tuhan Kalau Anda kamu jadi salah. manusia, dia terbatas. Dia Oke, manusia, saya silakan. tegaskan ya. Dengarkan dulu Zuma. Silakan. Mau diskusi silakan. atau mau menang sendiri? Silakan. Dengarkan Zuma. Manusianya dapat dibatasi, tetapi kealahannya yang diam dalam rupa manusia tidak dapat dibatasi. Buktinya, mau bukti? Mau buktinya? Jelaskan aja. Ya. Nanti saya ngomong. Dengarkan marah. dulu, dengarkan atas. Tetapi kealahannya di dalam rupa manusia tidak mungkin dapat dibatasi. Buktinya apa? Ya, saya berikan buktinya. Kamu bilang tadi air itu cair. Ya. Secara fisika, Zuma, secara fisika setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan tekanan yang sama seberat benda itu. Kamu paham itu? Hukum Archimedes. Nah, saya tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu. Apakah air dapat membatasi Yesus itu? Bang Haji, thank you Bang Ferry. Udah nggak jelasin Sekarang aja kalau air Tuhan yang dapat terbatas membatasi itu. Yesus, siapa dia? Silakan aja Enggak, Anda siapa menjelaskan. dia gitu loh semua ya. Saya membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Makanya Yesus. air, dengarkan coba. Air tidak dapat membatasi Yesus itu sendiri. Ya. Hukum-hukum fisika ya tidak dapat membatasi Yesus itu. Ya. Air itu materi. Yesus manusia juga materi. Ya, dia daging. Tetapi kenapa air tidak dapat membatasi dia? Ya. Sama dengan kapal laut. Kenapa Yesus tidak Justru Yesus melawan hukum-hukum fisika. Siapa dia? Karena dia adalah pencipta alam semesta. Iya. Makanya alam semesta tunduk kepada dia. Siapa manusia yang dapat menghentikan Siapa manusia yang dapat menghentikan angin? Siapa manusia yang dapat menghentikan gelombang? Siapa manusia yang dapat menghentikan badai? Manusia kan? Tetapi alam tunduk kepada Yesus itu sendiri. Saya memberikan bukti loh. Dan itu dikatakan Alkitab. Saya mau membalik. Apakah mau saya mirroring? Silakan. Mau saya mirroring?
Silakan, silakan. Tuhan saya Saya hanya bukan mau melakukan manusia. pemilaan cuma. Enggak, saya tidak mau mirroring. Meskipun juga jelas saya. Saya- Anda mau mirroring? Dengarkan, Anda mau cuma. mirroring gimana? Tuhan Dengarkan saya cuma bukan ya. makhluk. Enggak, beda dengan Tuhan Anda. Yesus, Sekarang makhluk. begini. Oke, begini aja ya. Saya tidak begini. Sekarang kamu jelaskan Tuhan Anda. Ya? Kan tadi sudah. Tuhan tadi kamu kan adil sudah. enggak? Tuhan kamu adil enggak? Tuhan saya Saya adil. tanya, Tuhan kamu adil. Saya mau pernyataan Anda. Jadi satu Saya mau lagi nih. tahu pernyataannya. Tuhan Anda adil atau enggak? Pindah lagi kita ini. Jadi kamu enggak tertib di sini semua ya? Ya, kita kan berbicara tentang kealahan. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Saya Katanya sudah Tuhan yang menjelaskan, tak dia tidak terbatas. Allah yang Tadi diam di Anda- dalam rupa manusia. Anda tadi Dengarkan, mengatakan manusianya Tuhan Anda terbatas. tidak terbatas. Tetapi Allah oleh yang daging, diam, ini waktu oleh saya cuma, makhluk. kamu yang enggak tertib. Double. Bukannya ini waktu Kamu saya. yang membuat ini, tapi kamu yang tidak tertib. Allahu Akbar. Ini waktu kamu baru kamu sematkan. Ya, sudah kita nggak perlu lagi waktu-waktu ini. Silakan, tapi jangan menyela gitu. Ya, Tadi jangan Abang menyela. mengatakan Saya mengatakan Tuhan yang Anda, manusianya terbatas. Tuhan Ya, Anda tetapi tidak kealahannya, dibatasi. ingat. Tidak Yesus dibatasi mengatakan oleh aku dan makhluk. Bapa adalah satu. Tidak Saya sudah dibatasi buktikan oleh kan daging. tidak dibatasi dia. Yesus itu adalah Tuhan terbatas. Iya. Katanya Tuhan tidak dibatasi Manusia daging. terbatas karena manusia, Suma. Nah, Kalau dia makanya bukan Tuhan manusia, Anda, dia makanya tidak Tuhan layak. Anda jadi daging. Dengarkan Suma. Kalau dia bukan manusia, dia tidak layak untuk menjumpai manusia. Iya, katanya Tuhan Karena dia Anda bukan nggak manusia. dibatasi oleh makhluk. Katanya Tuhan Anda nggak Karena dibatasi dia makhluk. manusia, Loh, dengarkan. berarti dia terbatas. Berarti Tuhan Anda dibatasi Memang makhluk. Allah tidak dapat dibatasi dengan makhluk, dengan kedagingannya. Buktinya Dibuktikan kan? Yesus tidak Sudah bisa saya berbuat buktikan. apa-apa. Buktinya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. jangan kamu cuma pada konteks itu ya. Dia nggak tidak bisa berbuat dong. apa-apa. Pernyataan dia dalam rupa manusia. Dalam Iya, berarti rupa dia manusia. dibatasin. Ya. Berarti dia terbatas. Allah menyatakan diri. Kealahannya Dalam- tidak terbatas. Tetapi Tuhan dia dalam Anda rupa manusia. menyatakan diri. Ya. Tuhan Saya Anda jelaskan menyatakan aja. diri dalam bentuk terbatas. Anda menjilat pernyataan Dia, Anda sendiri. dengarkan ya Suma. Saya katakan, kalau dia ya menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan cuma menjadi manusia tok. Kalau dia tapi dia cuma menjadi terbatas manusia jadinya. tok, logikanya, dengarkan. Saya masuk kepada logika. Kalau dia Jadinya cuma menjadi terbatas. manusia tok, dengarkan dulu, jangan dipotong. Kalau kamu potong, lebih hentikan. Kita tidak berdiskusi secara elegan. Enggak, saya cuma Tadi sudah kita mengingatkan diatur Abang dengan ini. waktu. Anda Ya. mengatakan Oke, Tuhan Anda sekarang tidak dibatasi saya oleh berikan makhluk. waktu yang sisa ini. Ntar dulu semua. Saya berikan kembali waktu yang sisa ini 3 menit lebih kepada Anda. Sebentar, Oke. berikan waktu saya untuk menjelaskan ya. Silakan. Oke, tadi di awal Anda berapi-api mengatakan Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging. Tuhan Anda tidak dibatasi oleh makhluk. Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia. Yesus turun ke bumi, Bang. Dari langit turun ke bumi jadi manusia dia. Terbatas. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa lawan ngantuk. Tidak bisa lawan kemudian rasa laparnya. Tuhan Anda terbatas jadinya. Yang benar adalah ketika Yesus itu bukan Tuhan. Tapi faktanya Anda menuhankan Yesus yang serba terbatas. Anda menuhankan Yesus yang serba tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa Anda menjilat ludah Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia, tidak bisa dibatasi oleh makhluk, tidak bisa dibatasi oleh daging. Ternyata daging membatasi Tuhan Anda. Tuhan Anda turun ke bumi. Efesus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Mengambil rupa manusia. Setelah mengambil rupa manusia, Tuhan Anda jadi terbatas. Tidak bisa berbuat apa-apa. Halo. Oke, mana lagi? Itu fakta, itu real. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas, itu maunya Anda. Tapi faktanya Anda menuhankan makhluk yang terbatas. Alias Anda salah sembah.
Anda bukan menyembah Tuhan, tapi Anda menyembah makhluk Tuhan bernama Yesus. Begitu saudara Cleo. Boleh nggak? Habis ini saya izin dulu 10 menit. Habis itu kita lanjut lagi. Selesaikan waktu kamu. Oke, saya ibadah 10 menit. Saya mau Habis clear, itu kita lanjut. jangan dijedah. Kamu yang menentang saya masuk. Oh ya, oke. Gitu dong. Saya Oke, maghrib kalau begitu dulu kita 10 sudahi menit. dulu ya, nanti lanjut ya. Silakan beribadah. Oke. Ya. Oke, Ya. 10 menit sampai saya 15 ulangi, menit. Cuma jangan ad hominem ya. Jangan Oke. ad hominem. Kamu berulang melakukan Oke. itu ya. Baik, baik. Oke ya. Oke, makasih Bang, Kita makasih. akhiri dulu. Oke, Ya. sip. Oke, saya tunggu ya. Oke. Ketampil. Penyakit di orang itulah. Kolagen terus pendeta-pendeta ini yang nggak benar ini bang. Jadi wajar setiap hari banyak yang mualaf ini. Alhamdulillah. Oke, baik Bang. Iya, kalau saya pengikut Yesus bang, karena Iya. ajarannya. Tapi Yesus ada Tuhan, tapi mereka ini yang kadang-kadang yang membalikkan fakta yang muter-muter ini sehingga banyak yang sesat ini. Iya, kayak si Leo tadi. Iya, itu si Leo tadi itu dia kan abang minta jeda 10 menit. Terus saya ngikutin di room dia. Woi, ngoceh-ngoceh dia. Air cair, ada air yang nggak cair. Logikanya aja air itu pasti cair lah. Start betul itu. Ada kawan-kawan dia naik gak? Ada Pasukan bang, ada Hore. bang. Tadi 2 bang. Saya disuruh naik. Selalu saya di-kick terus sama dia itu bang. Karena saya beda dengan dia itu. Oke, pasukan Hore. Orang tadi bahas air dan cair, dia lari ke bensin. Iya bensin. Lah apa bensin? Bensin kan cair juga itu. Makanya luar biasa nih bang, banyak ini. Makanya banyak yang beleng-beleng ini bang. Banyak beleng-beleng, betul. Gasa-gasa aja bang. Oke lampu Iya, kenal ya oke, bang. oke. Saya di Makasih bawah ya aja. Bang. Makasih. Yo, turunin bang. Makasih bang Siap. Cuma. Sama-sama Lagi Bang. belajar sama-sama. juga ini. Siap. Semoga bisa jemput hidayah Bang. Ya makasih bang. Makasih. Itu dia nunggu itu bang. Itu dia nunggu itu bang. Oke. Nanti disangkap ngecut bang Cuma itu. Kami di bawah Baik. ngeliat mendengarkan aja. Yo makasih bang. Makasih Bang, makasih. Nah itu Ya oke. udah ada kan itu? Udah. Mau kabur dia. I'll be back. Apalah ini? Halo, semangat malam. Kita lanjut Bang. Baik. Zuma, tolong dikurangi dong ad hominemnya. Ya, supaya diskusi kita bagus. Oke. Abang juga kurangi ini merajutnya. Saya nggak merajuk, apa yang merajuk? Diskusi kok merajuk? Diskusi itu yang kedepankan itu kemampuan berpikir, kemampuan beranalisa, kemampuan untuk mengolah kata, ya, kemampuan untuk menarasikan. Gitu loh yang dikedepankan semua. Jangan mengedepankan itu ad hominem ya, atau retiring tuh loh. Kamu juga melakukan itu. Baik. Silakan. Oke, ini giliran saya semua ya. Boleh, silakan. Gitu. Iya. Timernya. Konsep fokusnya ke ini. Fokusnya bagaimana saudara bisa membuktikan Yesus bukan makhluk. Gitulah. Saya sudah buktikan tadi dengan memberikan contoh. Yesus makhluk Dengarkan dulu jadinya. semua. Jangan dulu Jadinya dipotong Tuhannya dong, ya. terbatas. Oke. Saya sudah bilang manusia ini terbatas, tetapi bukan manusia dapat membatasi Tuhan. Tuhan kok dibatasi? Gimana sih? Allah kok dibatasi? Ya, Tuhannya ya kelihatan. Allah tidak bisa kamu lihat kan cuma? Kamu bisa melihat Allah. Seberapa hebat kamu bisa melihat Allah? Makanya karena kamu tidak bisa melihat Allah, Allah itu cuma tinggal dalam bayangan kamu. Menurut pikiran kamu. Sementara dalam iman Kristen itu Allah menyatakan diri di dalam rupa manusia. Oke? Dasar Alkitabnya ada. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 kemudian ke-14.
Di Kolose 2 ayat 9 bilang begini, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Artinya seluruh hakikat Allah itu ada dalam tubuh manusia Yesus Kristus. Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kemanusiaan. Manusia tetap terbatas. Makanya dia bisa tidur, ya, dia bisa lapar karena dia manusia. Kenapa manusia? Karena memang dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan Bang Zuma dan saya. Karena Zuma tidak berdaya dengan kuasa dosa. Setiap hari Zuma, ya, diintip oleh dosa. Gitu loh. Dia ngintip selalu Zuma nih. Dosa itu selalu mengintip. Dan manusia tidak punya kemampuan, tidak berkuasa untuk menghilangkan dosa. Karena dosa sudah berkuasa pada manusia. Setiap hari, setiap saat, dosa senantiasa mengintai manusia. Ya, termasuk kepada Bang Zuma. Nah, sekarang saya kembali kepada Allah yang tak terbatas. Saya tanya kepada Zuma, ya, menurut Zuma, apakah di dalam Allah, di dalam kemahakuasaannya yang tak terbatas, melampaui segala yang diciptakan, bisa tidakkah dia dalam kemahakuasaannya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia? Silakan. Oke. Ambil aja waktu saya, silakan. Baik. Jadi di dalam Islam, ya, apakah Tuhan itu bisa mengambil rupa manusia untuk menyatakan dirinya? Al-Quran surah Kahf menyatakan Tuhan kemudian lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu ke urat leher manusia itu sendiri. Jadi Tuhan menyatakan dirinya, sanurihim fi ayati fil afaq wa fi anfusihim. Ya. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan Tuhan menyatakan keberadaannya di seluruh penjuru, bukan berarti Tuhan itu menjadi makhluk. Ada hal menarik tadi ketika saudara mengatakan bahwa Zuma, ini waktu saya gitu loh. Jangan dulu kamu menjelaskan. Jangan bawa-bawa ke urat leher lagi, nanti kamu salah gitu. Ya? Gimana sih? Saya disuruh Ya, habis kamu itu telah membuat kesalahan tentang urat leher, kamu singgung lagi, itu nggak usah. Loh, Ya? kan Anda bertanya tentang Tuhan saya kan? Iya, saya cuma bertanya konsep, dan saya bertanya, Zuma tidak menjawab. Apakah di dalam kemahakuasaan Allah bisa dia tidak dalam kemahakuasaannya menyatakan diri dalam nggak bisa. rupa manusia? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Allah Maha Kuasa kamu bilang tadi. Maha kuasa, makanya dia nggak bisa menjadi Yesus. Lah Karena Yesus bagaimana tidak kalau berkuasa. kamu bilang dia Maha Kuasa, kamu mengakui dia Maha Kuasa? Apakah Entar Yesus dulu, Maha saya Kuasa? clearkan. Kamu Apakah dengar Yesus dulu, Maha Kuasa? kita bicara dulu tentang kealahan. Ya, saya Iya. balik lagi. Apakah Yesus Maha Kenapa Kuasa? saya balik lagi? Karena ternyata Zuma tidak paham tentang Allah yang transenden. Iya, makanya saya tanya dulu, apakah Yesus Ntar Maha dulu, Kuasa? Zuma, kamu bertabrakan lagi kamu kali ini, ya. Jawab dulu, Kebertabrakan Bang. kamu di mana? Saya tunjukkan. Jawab dulu, Bang. Kamu Apakah tadi Yesus Maha mengatakan, Kuasa? dengar, saya tunjukkan kamu bertabrakan lagi dengan logika kamu. Dengarkan. Kamu mengatakan tadi Allah itu Maha Kuasa. Yes. Nah, tiba-tiba menjadi tidak Maha Kuasa. Ya nggak bisa. Karena Nggak bisa dia- Tuhan saya menjadi Maha Kuasa. Dengarkan dulu. Nah, bertabrakan kan? Berarti Ya, kamu mengatakan begini. Tuhan Dengarkan dulu logikanya. Kalau kamu mengatakan Allah Maha Kuasa, tapi ternyata di dalam kemahakuasaannya kamu selipkan ketidakmahakuasaan. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Maha Kuasa Oke. tapi tidak Maha Kuasa. Silakan jawab. Oke. Allah Maha Kuasa sehingga dia tidak menjadi makhluk. Karena makhluk itu tidak maha kuasa. Karena Tuhanku maha kuasa, makhluk tidak maha kuasa, maka Tuhanku tidak maha kuasa. Apakah Yesus maha kuasa? Tidak. Oleh karena itulah Tuhan tidak menjadi Yesus. Logikanya bukan itu, cuma gunakan nalar kamu dengan bagus. Ya, dalam berbahasa Indonesia yang lebih cemerlang. Supaya kita semua dapat edukasi di sini.
Tuhan Kita itu bicara maha dulu kuasa. logika ya. Tuhan Bentar itu dulu. maha Allah kuasa. maha kuasa. Tetapi Ya. tidak maha kuasa kan? Kok bisa? Kamu bilang Itu tadi tidak itu maha di kuasa. Anda. Itu di Anda. Nah, Itu Tuhan tadi Anda. kamu yang bilang kok di saya. Kamu bilang Allah itu maha kuasa. Iya. Tetapi tidak maha kuasa karena dia tidak dapat menjadi manusia. Loh, kok bisa jadi kayak gitu? Lah, kan begitu kan pertanyaannya kan? Dengarkan. Saya Seulang tanya lagi. ke kamu, di dalam kemahakuasaan Allah, pertanyaan saya, simak baik-baik. Gunakan kemampuan, seluruh kemampuan nalar kamu dalam berbahasa. Allah itu maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, ya, tidakkah diterangkan kan? Tadinya maha kuasa. Kenapa jadi tidak maha kuasa kalau dia menjadi manusia? Karena manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan saya maha Kenapa kuasa. kamu membatasi Allah gitu? Saya tanyakan bukan manusia, Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Nggak bisa. Lah, bagaimana kamu membatasi Allah yang tak terbatas itu cuma dengan kata nggak bisa? Oke, berarti Tuhan Anda bisa Justru jadi tidak semua. mungkin. Oke, saya ikuti logikanya ya. Pertahankan Tuhan ya. Anda bisa jadi semut. Pertahankan logika kamu. Baik. Oke. Buat apa dia jadi semut? Loh, kok ditanya Buat apa dia jadi semut? begitu? Lah memang karena Allah menjadi manusia, dengarkan. Karena Allah menjadi manusia ada tujuan. Ini bukan ada alasan. masalah. Ini Ya? bukan masalah. Ada sebab akibat. Kamu tahu kan apa itu namanya kasualitas? Apa ini? Sebab akibat dulu semua. Itu bicara logika. Ya? Tuhan Anda bisa. Jangan lari Tuhan semua. Anda mengatakan Jangan Tuhan lari Anda semua. maha kuasa. Anda mengatakan Tuhan Jangan Anda maha lari kuasa. Saya tanya. Dia maha Ya? kuasa, maka dia jadi Kamu- manusia. Kemahakuasaan Tuhan Anda. Semua harus bertitik tolak sebab akibat kasualitas. Jadi ada logika Saya ulang di situ lagi. yang harus kamu jangan dipotong. Pertanyaan saya. Ada Pertanyaan logika saya. di situ yang harus kamu jelaskan. Saya katakan Allah datang ya menyatakan diri dalam rupa manusia. Logis di dalam kemahakuasaannya. Memang harus manusia karena dia datang untuk manusia. Dia bukan datang untuk semut. Makanya saya tanya, kalau kamu mengatakan Allah menjadi semut, alasannya apa? Silakan. Iya. Alasannya apa Allah mau menjadi semut? Oke, bukan masalah alasan, ini masalah maha kuasa. Lah, kok kamu menghindar gitu loh? Kenapa Kamu menjawab saudara? tapi tidak ada alasannya. Kenapa saudara tidak pernah mau mengizinkan saya bicara? Kenapa? Oke, tapi harus logika ya. Sebegitu Jangan menghindar. paniknya. Sebegitu paniknya Anda. Alasan Panik atau Tuhan, kamu gitu loh. Tuhan Sebegitu paniknya Anda- kamu yang panik atau saya gitu loh. Kamu menghindar terus, red herring terus. Jelaskan Tuhan gitu Anda- alasannya. Tuhan Anda maha kuasa. Anda tahu manusia itu Jelaskan tidak- alasan saya. Saya bertanya ke kamu, jawab pertanyaan saya. Tuhan Anda maha kuasa. Anda tahu manusia itu tidak maha kuasa. Tapi Siapa Tuhan bilang Anda- manusia maha kuasa? Siapa yang menyatakan manusia maha kuasa? Cacat berpikir lagi kamu. Berarti Zuma, Tuhan Anda cacat berpikir lagi kamu Zuma. Ya? Berarti Tuhan Logika Anda- falasi lagi kamu Zuma. berarti Tuhan, saya boleh bicara enggak ini? Saya boleh bicara kan? Nah, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Lalu dia menjadi manusia. Manusia itu kan ufuk di mana keterbatasan itu ada. Terbatas dia. Jadi ketika Tuhan maha kuasa menjadi manusia, kemahakuasaannya hilang. Itulah yang terjadi di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahwasanya Tuhan Anda mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya. Lalu turun menjadi daging manusia. Kenapa dia mengosongkan diri? Kenapa tidak mempertahankan keilahiannya? Karena dia masuk ke dalam zona makhluk. Zona kemanusiaan. Maka dengan kata lain, Tuhan Anda yang maha kuasa, ketika dia menjadi manusia, kemahakuasaannya hilang seketika. Apa buktinya?
Saya kasih dalil. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan yang tadinya maha kuasa, seketika menjadi hilang kuasa. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Tuhan yang tadi maha kuasa, sekedar berbicara saja sudah tidak bisa. Tuhan Anda jadi terbatas karena dia menjadi makhluk. Apa-apa berarti Tuhan Anda terbatas. Tuhan saya tidak terbatas. Makanya ketika Anda berbicara mengenai konsep ketuhanan Anda yang maha kuasa, sehingga dia bisa menjadi manusia, kemahakuasaannya hilang. Hilang kemahakuasaannya, nggak ada lagi. Ketika Tuhan Anda yang maha kuasa ini menjadi bayi, dia bisa apa? Hah? Dia cuma bisa berak celana. Tuhan Anda cuma bisa berain dirinya sendiri, pipisin dirinya sendiri. Masih mending semut. Semut tidak berain dirinya sendiri. Semut tidak perlu kemudian untuk merangkak supaya dia bisa berdiri, karena memang dia dicipta untuk merangkak. Semut tidak kencing diri sendiri. Lebih kuat semut daripada bayi Yesus. Semut begitu dilahirkan dia sudah bisa berjalan. Semut begitu dia dilahirkan sudah bisa lari. Yesus Tuhan Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia tidak dikasih nete sama ibunya, kena busung lapar. Kalau dia tidak dikasih makan, Tuhan Anda itu menjadi bonsai, manusia kerdil. Hah? Yesus tidak diselimutin kedinginan, dia kena flu. Semut tanpa pakaian bisa berjaya. Semut tidak pernah sakit. Semut tidak pernah takut. Semut tidak pernah lapar. Semut tidak pernah ngantuk. Semut tidak pernah tidur. Semut lebih hebat dari bayi Yesus. Jadi adalah kalau Anda memikirkan Tuhan Anda maha kuasa, lalu kemudian Tuhan Anda itu bisa menjadi makhluk, maka adalah lebih pantas Anda mengimani daripada menjadi bayi Yesus. Semut bayi, anak semut tidak perlu disuapin sama ibu semut. Semut bayi tidak perlu dinetein sama ibu semut. Tuhan Anda harusnya lebih layak jadi semut daripada bayi Yesus. Kasihan abang ini, kasihan abang ini. Gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan Anda tak berdaya. Ingat saudara Leo, ingat. Anda membawa data barusan, Kolose 2 nomor 9. Apa kata data itu bang? Apa kata Kolose 2 nomor 9? Secara jasmani, keilahian itu secara jasmani. Penuh secara jasmani keilahian Tuhan Anda. Tuhan Anda secara jasmani tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan model apa itu? Tuhan kok ngantuk? Padahal secara jasmani dia telah berdiam pada diri Yesus. Tuhan Anda secara jasmani sepenuhnya berdiam pada diri Yesus. Ayo. Tuhan Anda itu kuku-kukunya, kulupnya itu semua penuh dengan keilahian. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kenapa? Kayak itu Tuhan error. Itu nggak bisa jadi Yesus karena Yesus serba keterbatasan. Catat itu. Lebih hebat semut daripada bayi Yesus. Semut tidak lapar. Semut tidak ketiduran. Semut tidak ketakutan. Semut meskipun semut dia hebat pada habitatnya.
Yesus. Iya, iya, Nenen Mama. Iya, iya, Mama makan, Ma. Mama dingin, Ma. Mama, lapar, Ma. Ini Tuhan Anda. Tuhan Anda itu. Itu yang Anda andalkan, Tuhan Anda tuh. Katanya maha kuasa. Kok turun, Ma. Yesus di celana, Ma. Hah? Begitu kali Tuhan Anda. Lebih bagus Tuhan jadi semut. Semut tidak pernah berak di celana. Semut tidak pernah pipis celana. Bahkan seekor semut bisa membunuh gajah. Yesus malah dibunuh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa bisa jadi makhluk, saya lebih mendukung Tuhan Anda jadi semut daripada menjadi Yesus. Gitu. Begitu Pak Leo. Ya. Jadi saudara, kalau ingin berlogika, logikalah yang sehat. Masa Tuhan maha kuasa tapi bisa menjadi tidak maha kuasa? Gimana sih? Gimana Om Leo ini? Ada-ada aja. Kenapa suaranya hilang di sini, Pak? Kenapa suaranya nggak ada di sini? Hilang. Kok hilang? Jadi mumpung Anda belum ada suara, dengarkan saya Pak Leo, dengarkan saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu tidak jadi makhluk karena dia maha kuasa. Dengar dulu, jangan ngomong sendiri. Allah yang maha kuasa tidak menjadi manusia karena manusia itu sifat makhluk. Sedangkan Tuhan saya tidak memiliki sifat makhluk itu. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang Yesus, Al-Quran saya mengatakan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Semisal penciptaan Isa, itu sama seperti penciptaan Adam. Jadi Tuhanku maha kuasa menciptakan Yesus. Kalau Anda beda. Tuhan Anda yang maha kuasa menciptakan daging, habis itu dia masuk ke dalam daging. Setelah dia bertengger di dalam daging, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Lupa kalau dia adalah Tuhan yang turun menjadi daging. Ketika datang malaikat kepadanya, dia juga ketakutan. Lupa kalau dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini pola apa yang Anda bangun? Konsep apa Tuhan Maha Kuasa kayak begitu? Tuhan Maha Kuasa turun menjadi tidak maha kuasa, lalu berdoa kepada yang maha kuasa, sementara dia juga tidak maha kuasa, apalagi doa kepada yang maha kuasa, dan katanya dia adalah yang maha kuasa, turun ke bumi, lupa kalau dia adalah sang yang maha kuasa. Ini gimana ceritanya Tuhan kayak begitu, Pak Leo? Mending Tuhan itu menjadi semut daripada jadi Yesus gitu loh. Gak ada manfaatnya. Pencipta langit dan bumi jadi Yesus itu buat apa? Hah? Buat apa? Tuhan menjadi Yesus itu buat apa? Untuk apa Tuhan jadi Yesus? Untuk nebus dosa. Tuhan tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni. Selesai. Untuk apa Yesus jadi Tuhan menjadi manusia? Untuk jadi Yesus untuk apa coba? Hah? Untuk nebus dosa. Lah Tuhan tinggal bilang, dosamu telah kuampuni. Selesai, tuntas semuanya. Lalu buat apa dia menjadi manusia coba? Adalah lebih bermanfaat Tuhan Anda kalau dia jadi semut daripada dia jadi manusia. Tapi faktanya setelah dia menjadi manusia, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kok bisa jadi kayak gitu? Kalau di Islam, hebatnya di Islam Tuhannya, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Wah,
Keren. Makasih sahabat-sahabat, keren itu. Tapi kalau Anda, gimana ceritanya Tuhan Anda jadi bayi? Coba. Kalau Tuhan Anda jadi semut, dia langsung hebat, semut itu sesuai dengan kadar semut. Tapi Tuhan aja jadi manusia, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba, di mana logika Anda? Di mana logika Anda? Alam semesta jagat raya ini diurus oleh bayi yang cebok sendiri aja nggak bisa. Alam semesta yang begitu luas. Anda lihat kalau ada gempa sedikit saja, hancur belahan bumi ini. Ini tidak ada yang jaga, jadi bayi penjaganya, jadi bayi. Penjaga alam semesta jadi bayi. Dunia yang luas ini dijaga oleh bayi kecil imut. Yang aroma kentutnya aja dia nggak bisa bedakan ini bau duren apa bau cempedak. Mending Tuhan Anda itu jadi semut daripada jadi Yesus, nggak ada manfaatnya jadi Yesus. Apa manfaatnya jadi Yesus? Untuk nebus dosa. Domba kambing juga bisa dipakai. Bahkan kalau Anda baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi juga bisa nebus dosa. Kalau Tuhan jadi manusia nebus dosa gimana? Ya. Apa yang Anda ingin jual di situ? Apa yang ingin jual? Tuhan jadi manusia manfaatnya apa? Itu tai sapi di Keluaran 29, tai sapi bisa nebus dosa. Ayo. Gimana sih abangku ini? Ada-ada aja. Kenapa suaranya hilang, Bang? Suaranya hilang kenapa? Suara abang di sini hilang, nggak bisa bersuara. Suaranya hilang di sini. Suaranya nggak ada. Mana suara? Nggak ada suaranya. Saya cuma katakan kepada abang, adalah lebih baik Tuhan Anda yang Anda sembah itu yang bertanduk 7 bermata 7, lebih baik dia datang ke bumi jadi semut daripada jadi Yesus. Karena setelah jadi Yesus, kita udah lihat kondisinya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Yesus pun percuma. Jadi Yesus tak ada manfaatnya. Kabur dia, teman-teman. Kabur. Emosi dia, emosi. Mulai emosi dia. Emosi dia, teman-teman. Mulai emosi dia. Emosi. Aduh, aku harus lihat dia di mana. Coba aku lihat di sini ya. Dia ngomong apa di sana? Aduh, Pak Leo. Emosi dia, Pak Leo. Aku coba tengok di sini dia ngomong apa di kobalnya. Emosi dia, teman-teman. Emosi dia. Nggak bisa ke suaranya, nggak ada. Leo. Oh, ini dia. Dia ngomong apa ya? Memang suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya, hilang. Aku udah pulih, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, teman-teman. Bicara sendiri. Nggak ada suaranya. Ada. Pendetanya nangis. Ya Allah. Lumayan yang nonton. Ada 500 orang yang nonton di sana. Oten. Nggak ada suaranya, dia pote-pote. Nyiki, 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 nyiki. Masa orang generasi lucu. Menderita kita buat, orang tua ini menderita kita buat. Menderita. Masuk, menderita kita buat. Waalaikumsalam. Bentar lagi nak, saya 15 menit lagi. Kasih ya.
Nggak ada suaranya teman-teman, menderita yang derita. Paleo, maafkan dirimu sendiri. Allahu Akbar. Masalah generasi. Hancur sudah ini. Hancur. Masalah generasi. Masalah generasi. Masalah. Hancur sudah. Tokodo. Tokodo. Iya, Belum sama di ada. sana juga nggak ada suara bang. Belum ada suara sampai sekarang. Belum ada suara sampai sekarang gitu. Walah. Saudara dari mana? Katolik? Protestan? Ya, Islam bang, Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wes mantap sekali. Iya. Saya penggemar setia Bang Juma. Alhamdulillah, makasih. Tapi ini gimana ini? Kasihan kali orang tua ini. Kenapa sudah dia ini? Masalah generasi. Masalah Pandra mintongi Pandra ki kodong balas si orang tua ya. Asli. Leo sedang curhat kepada iblis. Kok bisa nggak ada hilang suaranya? Dan dia nggak sadar lu. Padahal udah banyak yang typing tapi nggak sadar-sadar tuh. Iya, terbawa emosi dia. Nggak ada suaranya, udah dibilang. Nggak ada suara. Nggak ada. Balas si pandeta ya kau dong. Oh mama Oke, Pak Gurunda, siap. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Iya, makasih adek ya. Dukung terus kita ya, makasih. Istiqomah kita dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om Leo, stres dia. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Islam Bang. Alhamdulillah. Hey, Kita cari yang non Muslim dulu, minta tanggapan. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Emang guna, kakak cewek punya apa? Apaan sih? Penjual kalomang kok naik. Oke, mumpung kau naikkan Jumat, anjing lebih beradab daripada Muhammad. Anjing lebih beradab. Emosi dia. Emosi. Iman rasa. Assalamualaikum. Semangat malam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Luma. Leo itu udah kebanyakan makan obat cacing gitu. Gitu ya. Itu udah membalikkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mang Juna. Rujak lagi tuh, Bang. Mang Juma sehat. Sehat. Bagus. Typingnya. Itu udah nggak habis kata-kata membalikan fakta. Dah. Ya. Itu Sehat, bunuh-bunuhnya Bang. itu Leo. Tacap gas. Iya, Saya sering siap. nonton. Makasih. Jakarta hadir mendukung diri Abang. Oke, Abang, makasih ya. Ya Bang Zuma, sehat selalu. Siap, amin. Halo, semangat malam. Malam, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya, dari Katolik, Protestan. Saya Islam Bang Zuma. Mungkin Oh. ada sedikit pertanyaan tentang Islam yang ingin saya tanyakan biar saya lebih paham tentang lebih dalam Islam. Bolehkah saya bertanya Bang Zuma? Bisa lewat DM, Bang, lewat DM. Lihat ya aja. Iya, silakan. Nanti insya Allah saya balas. Boleh ya? Oh baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam, Saudara Sulis.
Ya, Halo. selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim abang. Iya Muslim Bang. Ini dari Jawa Timur Bang, di Trenggalek. Iya. Bang, dari Kota Bogor. Iya lu. Maju terus Bang, saya dukung Bang. Oke, makasih. Makasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih. Iya, makasih Bang ya. Kita cari Oten ya. Oh iya Bang, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini Iya, bandnya sama-sama. Bang Suma ini Bang. Siap, siap. Thank you abangku. Sehat selalu. Ya, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Doi. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, Semangat terus Bang. Lanjutkan Oke. perjuanganmu. makasih abangku, makasih. Thank you. Oke, makasih ya. Kita naikkan ulat bulu dulu, Bang. Makasih, thank you. Oke. Kenapa anjing lebih beradab daripada Muhammad? Saya buktikan contoh. Lebih beradab anjing daripada Muhammad. Itu suaranya nggak ada Bang Leo. Suaranya Masih menderita dia, masih stres. Masih ngucing-ngucing sendiri. Ngucing-ngucing dia, ngucing-ngucing. Ngucing-ngucing. Ada yang naik kasih dia musik kan? cuma Bang Leo ngomong. Apakah suara saya kamu dengar? Baru kedengaran. Tadi nggak ada dari Bang Suma tadi nggak ada Bang Leo ngomong. Suma yang menutup. Kok aku yang nutup? Iya. Iya. Suma itu seperti dia menggunakan maskernya. Dia selalu bersembunyi ya. Wajahnya di balik maskernya. Sebagaimana dia selalu bersembunyi ketika saya memberikan pertanyaan. 3 pertanyaan saya tidak dijawab. Iya. Ada satunya, yaitu ketika dari awal dia menarasikan tentang Allah yang goib dan Allah yang zat. Allah yang zat aneh. Ya, makanya justru saya memperjelas ketika dia mencoba analogikan dengan air. Saya katakan Fitnah dia teman-teman. tidak semua yang cair itu adalah air. Fitnah dia. Emosi dia. Jadi beku Kita dengar dia curhat dulu ya. dalam pemahaman fisika. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Dan menjelaskan dengan baik ya, apa itu zat dan apa itu goib. Nah, tetapi ketika dalam penjelasan kalimatnya terakhir dalam menutup poin Allah yang goib dan Allah yang zat, dia menyatukan ya, katanya sama, katanya beda. Kenapa ujung-ujung penjelasannya dia membawa pada Allah yang sama? Ya, Allah itu adalah maha goib. Kan dia menjelaskan begitu. Ada juga goib-goib yang lain, maka dia dikatakan goib. Mereka dikatakan goib, jin dikatakan goib, iblis dikatakan goib. Malaikat, jin dan iblis itu berarti kalau dikatakan goib, berarti ada pada satu titik. Dia ada pada satu titik meskipun tidak kelihatan. Nah, kalau dia maha goib, berarti kalau saya mencoba menarik narasi yang dikemukakan dari kegoiban itu, ya, setan goib, malaikat goib, jin goib, dan alam maha goib, berarti cuma mencoba mengatakan Allah yang ada itu pada satu titik. Makanya dia tidak paham dengan apa yang saya jelaskan. Babi hidup, anjing hidup, monyet hidup, kera hidup, Leo hidup. Berarti Leo ada pada satu titik dengan babi. Idiot. Tidak mungkin Allah dapat
berupa manusia. Tetapi Allah nyata di dalam berupa manusia. Nah, Allah itu menjadi terbatas. Saya tanya, ya, bagaimana Allah bisa membatasi kealahannya? Nggak bisa dijawab, cuma ngomong aja. Ya kalau begitu Allah terbatas. Bagus nggak diskusi seperti ini? Silakan teman-teman. Bagus tidak berdiskusi model begini? Iya tahu. Ya? Iya tahu. Teman-teman yang mengikuti saya pasti dengar suara Zuma. Pasti dengar juga suara saya. Kalau mereka masuk ke komen saya, lalu kenapa Zuma tidak terdengar? Berarti dia sengaja menutup suara saya. Gimana ceritanya? Aku sudah ada di sini, kamu ada di sana. Kok bisa aku yang buat suaramu nggak keluar? Hebat kali aku ya. Nol besar. Sehingga dia apa alasan Allah untuk menjadi semut? Disebut apa alasannya? Menghindar aja, bersembunyi di balik maskernya. Itulah semua kamu. Aduh, parah. Secara gentle aja. Saya sebagaimana saya berdiskusi dengan siapa tadi? Darmo. Oke teman-teman, kita tutup dulu, kita sholat isya. Nanti habis isya kita lanjut lagi ya. Nanti coba habis isya kita